Nah, selanjutnya untuk metode SPL, yang pertama adalah Jacobi. Nah, di sini algoritmanya. Yang pertama ini fungsinya, kemudian ini A-nya, B, X0, T, dan N yang akan kita input. Nah, hanya sama dengan X0, kemudian errornya, di sini ada N dan X sama dengan X0. Nah, untuk K sama dengan 1 sampai N, di sini I-nya mulai dari 1 sampai N. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini rumus G-nya sama dengan absolut X kurang X0. Nah, ini errornya. Selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu Gauss-Seidel. Nah, ini algoritmanya. Yang pertama ini fungsinya. Kemudian di sini Kmax-nya 100. Ini deltanya dan epsilonnya. Nah, ini hasil iterasi, vektor kolomnya, dan vektor kolom normnya. Di sini ada N-nya. Untuk K-nya sama dengan 1 sampai Kmax, di mana Y-nya itu sama dengan X. Kemudian I-nya itu atau iterasinya dimulai dari 1 sampai N. Sini ada jumlahnya dan diagonalnya. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian ini desain tampilannya. Nah, ini normnya itu panjangnya. Nah, ini hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait program MATLAB pada APNL, akar persamaan non-linear. Nah, untuk metode yang pertama di sini adalah metode bagi dua. Nah, di sini yang pertama ada clear, yang fungsinya untuk membersihkan variabel yang sedang aktif. Nah, di sini ada CLC, di mana fungsinya untuk membersihkan command window. Kemudian di sini ada disk atau hasilnya. Nah, ini kita input datanya nanti, yaitu untuk fungsinya X pangkat 2 dikurang 9, X ditambah 18 sama dengan 0. Nah, kita input, masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, dan galat toleransinya. Nah, di sini ada fungsinya. Kemudian di sini ada selang A sampai B. Nah, ini nilai dari FA-nya, nilai dari FB. Nah, di sini iterasi awalnya 0. Di sini ada XM lamanya disimbolkan sebagai A.
Nah, di sini untuk menghitung galatnya. Nah, kita lihat untuk FA kali FB lebih besar 0, maka tidak ada akar dalam selang. Nah, untuk F'-nya, ini adalah tampilan desainnya. Nah, ini galatnya lebih besar dari galat 1. Nah, di sini kita punya iter sama dengan iter plus 1. Artinya di sini adalah iterasinya berlanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, ini untuk XM-nya A ditambah B per 2. Nah, ini YXM, yaitu adalah fungsi tengah dari M. A satunya sama dengan A, B satunya sama dengan B. Nah, di sini bisa kita lihat YA kali YXM lebih kecil 0. Di mana YA itu adalah fungsi bawahnya dan YXM adalah fungsi tengahnya. Nah, akarnya ini berada di antara fungsi bawah dan fungsi atas. Nah, kita perhatikan, jika fungsinya itu negatif, maka yang digeser itu adalah batas atasnya, yaitu B sama dengan XM. Nah, ketika hasilnya positif, maka yang digeser itu adalah batas bawahnya, yaitu A sama dengan XM. Nah, di sini kita hitung galatnya, di mana absolut itu merupakan nilai mutlaknya. Nah, di sini ada XM baru dan XM lama dibagi XM baru. Nah, XM lama ini akan di-upgrade di XM baru. Nah, ini bentuk desain tampilannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk angka 10, berarti ada 10 digit yang di belakang koma. Ini desain untuk akarnya. Dan ini merupakan tampilan grafiknya. Oke, kita coba run. Kita enter. Nah, di sini kita memasukkan batas bawahnya, yaitu 0. Batas atasnya 4. Galatnya 10 pangkat min 10. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah iterasinya ada 34 iterasi. Nah, akarnya menghasilkan 3,99 dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat di sini digitnya ada 10. Nah, untuk tampilan grafiknya di sini bisa kita lihat hasilnya itu dibulatkan, yaitu menjadi 4. Nah, kemudian untuk metode yang kedua yaitu posisi palsu. Nah, di sini algoritmanya sama saja dengan algoritma metode bagi 2. Ya, cuman di sini pada metode posisi palsu kita mencari nilai tengahnya. Yang ini. Nah, coba kita run.
Kita enter. Nah, kita masukkan batas bawahnya 0, batas atasnya 4, galatnya 10 pangkat min 10. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Iterasinya ada 33. Kemudian akarnya yaitu 3,00 sekian. Di mana akarnya itu memiliki 10 digit. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya untuk metode iterasi titik tetap. Yang pertama, ubah fungsi f(x) sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Nah, kita masukkan nilai awalnya yaitu x0, masukkan galat toleransinya, dan iterasi maksimalnya. Nah, di sini ada fungsi gx-nya dan fungsi aslinya. Nah, untuk k sama dengan 1 sampai imax, di sini iterasinya berlanjut. X1-nya sama dengan gx0. Nah, ini ada gradiennya. Nah, di sini untuk menghitung galatnya. Y sama dengan gx1. Di sini nilai lama diganti dengan nilai yang baru, di mana nilai baru ini dijadikan sebagai nilai awalnya. Kemudian di sini solusinya ada K1, K2, K3, dan K4. Nah, ini adalah desain tampilannya. Kemudian ini, jika galatnya lebih kecil dari galat 1, maka kita berhenti. Dan jika gradiennya lebih besar 0, kemudian jika gradiennya lebih besar 1, iterasi divergen. Nah, di sini tampilan akarnya. Nah, di sini jumlah titik-titiknya. Kemudian ini untuk grafiknya. Nah, kita run. Masukkan nilai awalnya yaitu 0. Galat toleransinya 10 pangkat min 5. Iterasi maksimalnya 100. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini iterasinya ada 24. Kemudian akarnya 2,9. Nah, selanjutnya untuk metode Newton-Raphson, di sini ada soalnya dengan fungsi y sama dengan x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 18. Nah, untuk turunannya, di sini y sama dengan 2x dikurang 9x ditambah 18. Nah, ini adalah algoritma dari Newton-Raphson. Nah, yang pertama adalah CLC, fungsinya untuk membersihkan variabel yang sedang aktif. Kedua adalah clear, fungsinya untuk membersihkan command window. Di sini ada disk hasilnya. Nah, di sini kita akan masukkan atau input nilai dari ini. Yang pertama adalah kita input fungsi f-nya. Tadi sudah diketahui sebelumnya. Kemudian turunannya. Kemudian kita masukkan nilai A-nya atau X1-nya. Kemudian kita masukkan toleransi maksimalnya dan galatnya. Nah, di sini iterasinya sama dengan 0 atau iterasi awalnya. Nah, di sini ada desain tampilannya. Kemudian untuk K sama dengan 1 sampai imax, iterasinya di sini, di mana iter plus 1 ini
artinya perintah untuk lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, di sini ada X2-nya. Nah, ini Galat. Nah, di sini X1 sama dengan X2, artinya X1 ini merupakan nilai lamanya, dan X2 merupakan nilai barunya. Nah, nilai lama ini akan diganti dengan nilai yang baru. Dalam hal ini X2, dan X2 ini akan dijadikan sebagai nilai awalnya. Nah, di sini ada Y-nya, kemudian ada desain tampilannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, angkanya 10, artinya akan ada 10 digit. Nah, kemudian ini adalah desain tampilan akarnya. Nah, selanjutnya kita run. Nah, untuk fungsi F-nya kita lihat di M-file, yaitu dengan nama soal, kemudian turunan fungsi dengan nama turunan, kemudian nilai awalnya 1, toleransi maksimalnya 100, dan Galat toleransinya 10 pangkat min 5. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat akarnya yaitu ini. Nah, selanjutnya untuk metode second, di sini bisa kita lihat. Nah, ini algoritmanya sama saja dengan algoritma sebelumnya. Di sini fungsinya yaitu X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 18. Kemudian ini kita masukkan X0-nya, nilai awalnya, nilai awal yang pertama, nilai awal kedua. Kemudian kita masukkan Galatnya, iterasi maksimalnya. Nah, kemudian di sini iterasi awalnya sama dengan 0. Nah, ini ada desain tampilannya. Ini desain tampilannya. Ini untuk rumusnya. Nah, di sini ada solusi 1, 2, 3. Nah, ini akan disimpan dalam bentuk matriks, di mana di sini akan kita tunjukkan pada workspace. Nah, ini desain tampilannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini angkanya 10, berarti akan ada 10 digit. Nah, ini ada tampilan untuk akarnya. Ini. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan grafiknya. Nah, selanjutnya kita run. Kita masukkan nilai awalnya 0, nilai awal keduanya 4, Galatnya 10 pangkat min 5, dan iterasi maksimalnya 100. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat iterasinya ada 16.
Nah, di sini kita peroleh akarnya 3,00 sekian. Nah, di mana akarnya itu memiliki digit 10 angka di belakang koma. Nah, di sini kita perhatikan pada gambarnya, di mana solusinya itu berada di sini. Nah, selanjutnya untuk interpolasi terbagi menjadi 3, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadratik, dan interpolasi Lagrange. Nah, yang pertama interpolasi linear. Nah, di sini algoritmanya. Nah, di sini yang pertama adalah fungsinya, kemudian CLC yang fungsinya untuk membersihkan command window, kemudian ini hasilnya. Nah, untuk X-nya yaitu 0,01. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini rumus dari gradien. Nah, ini hasil dari nilai Y-nya. Untuk plotnya, kita akan menampilkan gambarnya. Nah, kita jalankan. Nah, di sini error. Nah, selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu kuadratik. Nah, di sini yang pertama diketahui X suhunya dan Y uapnya. Nah, di sini yang kedua kita hitung koefisien kuadratik. Nah, ini untuk X new-nya. Kemudian kita hitung interpolasi Y-nya. Ini ada temperatur pada suhu 25. Nah, ini plotnya untuk menampilkan grafik. Nah, ini judulnya. X label, Y labelnya pada suhu X dan Y-nya. Kemudian ini data soal kuadratik, data kuadratik. Nah, ini desain tampilannya. Nah, kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya yaitu 93,90673. Nah, selanjutnya untuk interpolasi Lagrange. Nah, di sini yang pertama clear all yang fungsinya membersihkan variabel yang sedang aktif. Nah, di sini diketahui X, Y-nya, kemudian N-nya, XP-nya sama dengan 2, sumnya sama dengan 0. Nah, iterasinya mulai dari 1 sampai N, dan J-nya mulai dari 1 sampai N. Nah, ini rumusnya, kemudian sumnya. YP sama dengan sum. Nah, kita run. Nah, untuk metode yang pertama yaitu integral Riemann. Yang pertama dibahas Riemann kanan. Nah, di sini yang pertama clear, fungsinya untuk membersihkan variabel yang sedang aktif. CLC membersihkan command window. Nah, di sini kita input variabelnya, yaitu kita masukkan nilai batas bawah, yaitu A, nilai batas atasnya, yaitu B, dan jumlah iterasinya, yaitu N. Nah, di sini kita hitung lebar H-nya dengan rumus B dikurang A per N. Nah, di sini ada X sama dengan line space, di mana ini adalah jumlah titik-titik dalam persegi panjang.
Nah, kemudian di sini ada fungsinya X pangkat 2 ditambah 2. Ada I-nya, dimana di sini kita hitung Riemann luasan integralnya. Nah, kita bisa lihat di sini fungsinya itu dimulai dari 2 sampai N tambah 1. Nah, misalnya kita punya iterasi 10. Nah, maka jumlah titiknya itu ada 11. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari grafik Riemann kanan. Nah, ini tampilan dari grafik fungsi. Nah, di mana N-nya itu 150. Agar grafiknya itu dapat terlihat mulus. Nah, di sini ada F2-nya sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Nah, di sini plot yang kita gunakan yang berwarna biru. Kemudian kita nyalakan aksisnya. Nah, di sini ada tambahan grafiknya. Nah, kemudian di sini hasil dari integral Riemann atau DISP. Di sini judul dari metode Riemann kanan. Nah, coba kita run. Nah, kita masukkan nilai batas bawahnya 0, batas atasnya 2, jumlah iterasinya 4. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Hasilnya kita dapatkan untuk integral Riemann kanan yaitu 9. Nah, kita perhatikan pada gambar di sini, ya. Karena jumlah iterasinya itu 4, jadi ada 4 partisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita perhatikan pada kurvanya, di sini menyentuh titik di sebelah kanan. Karena di sini menggunakan Riemann kanan. Nah, kemudian kita masuk pada Riemann kiri. Di sini clear, fungsinya untuk membersihkan variabel yang sedang aktif, CLC, untuk membersihkan command window. Nah, di sini kita input variabel A, B, dan N-nya. Atau nilai batas bawah, atas, dan jumlah iterasinya. Nah, di sini kita hitung lebar langkahnya dan jumlah titik-titiknya. Nah, di sini fungsinya X pangkat 2 ditambah D. Kemudian di sini Riemann luasan integralnya dimulai dari 1 sampai N. Nah, sedangkan sebelumnya tadi pada Riemann kanan itu dimulai dari di sini 2 sampai N plus 1. Nah, kemudian di sini ada tampilan grafiknya. Sama saja. Kemudian tampilan grafik fungsinya sama dengan Riemann kanan. Nah, di sini ada tambahan grafiknya. Nah, coba kita run. Nah, kita masukkan nilai batas bawahnya sama seperti sebelumnya, yaitu 0. Batas atasnya 2. Jumlah iterasinya 4. Nah, kita enter. Nah, di sini kita peroleh hasilnya 7. Nah, bisa kita lihat pada gambar, ya, untuk Riemann kiri.
Di sini kan jumlah iterasinya 4, berarti ada 4 partisi yang berbentuk persegi panjang dengan batasnya mulai dari 0 sampai 2. Nah, di sini kita perhatikan pada gambarnya ya, kurvanya yaitu kurva yang lurus ya. Nah, di mana kurvanya itu menyentuh titik di sebelah kirinya. Nah, selanjutnya untuk reman tengah. Nah, di sini algoritmanya sama dengan reman kanan dan kiri sebelumnya. Cuman di sini dalam reman tengah acuannya di sini, yaitu titik tengahnya. Nah, titik tengahnya. Nah, di sini dari titik tengah ini kita dapatkan nilai dari A1 dan B1-nya. Dimana untuk A1 itu adalah titik pinggirnya. Nah, sedangkan untuk B1 yaitu titik tengah dari persegi panjang paling akhir. Nah, di sini ada line space-nya atau jumlah titik-titik dalam persegi panjang. Nah, di sini untuk menghitung luas integral kita gunakan fungsi x pangkat 2 ditambah 2. Kemudian di sini reman luasan integralnya dimulai dari 1 sampai n. Nah, ini tampilan grafiknya. Dan ini tampilan grafik fungsinya, di mana n-nya itu 150. Dan ini fungsinya. Nah, di sini untuk plotnya kita gunakan yang berwarna biru dan kita nyalakan aksisnya. Nah, ini tampilan tambahan grafik fungsinya. Nah, sehingga nanti diperoleh hasil integrasinya. Nah, coba kita run. Nah, kita masukkan nilai batas bawahnya 0, batas atasnya 2, jumlah iterasi. Nah, di sini kita perhatikan pada gambar grafiknya. Nah, kan jumlah iterasinya itu ada 4, berarti ada 4 partisi yang berbentuk persegi panjang, di mana batasnya itu dimulai dari 0 sampai 2. Nah, bisa kita perhatikan kurvanya itu menyentuh titik tengahnya dari masing-masing partisi. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode trapesium. Nah, di sini yang pertama clear, fungsinya membersihkan variabel yang sedang aktif. CLC membersihkan command window. Nah, di sini kita input variabel A, B, dan N-nya, yaitu nilai batas bawah, batas atas, dan jumlah iterasinya. Nah, kemudian kita definisikan lebar H-nya dan jumlah titik-titik pada persegi panjang. Nah, kita hitung luasan integralnya dengan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian ini adalah reman luasan integralnya. Kita mulai dari ini. Untuk fungsi yang pertama yaitu dimulai 1 sampai n, dan yang kedua dimulai dari 2 sampai n plus 1. Nah, ini ada tampilan grafik trapesium. Nah, ini tampilan grafik fungsinya.
dimana N-nya itu 150. Dan ini fungsinya. Nah, ini plotnya. Dan kita nyalakan aksisnya. Nah, di sini ada tambahan grafiknya, dimana di sini ada sumbu X, sumbu Y, hasil integrasi trapesium, dan judul dari metode trapesium. Nah, kita run. Nah, kita masukkan batas bawahnya, yaitu 1, batas atasnya 10, jumlah iterasinya 9. Enter. Nah, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 62,0136. Nah, di sini bisa kita lihat pada grafiknya, di mana batasnya itu dimulai dari 1 sampai 10 dengan jumlah iterasinya 9. Nah, selanjutnya untuk metode ini Simpson, yaitu 1/3. Nah, di sini yang pertama clear untuk membersihkan variabel yang sedang aktif, CLC membersihkan command window, kemudian di sini jumlah titik-titik dalam persegi panjang. Nah, di sini jumlah titik-titiknya. Nah, kita masukkan nilai dari batas bawah, batas atas, dan jumlah partisi dengan lebar selangnya yaitu H. Kemudian S-nya itu adalah inisialisasi jumlah sumnya. Nah, ini untuk X1-nya, dimana X1 itu penentuan titik X dari batas bawah A ke batas B dengan jarak titik X-nya yaitu H. Nah, kemudian yang ini Riemann luasan integralnya. Kemudian di sini untuk menghitung errornya. Dan di sini ada hasil dari persamaan 3x pangkat 4 dengan menggunakan Simpson 1/3. Kemudian ini desain tampilannya untuk nilai eksak, nilai pendekatan, dan errornya. Nah, langsung saja kita run. Nah, kita masukkan nilai batas bawahnya 1, batas atasnya 10, jumlah partisinya 9. Bentar. Nah, di sini bisa kita lihat hasil untuk nilai eksaknya 999 dan seterusnya. Kemudian hasil nilai pendekatannya dengan menggunakan Simpson 1/3 diperoleh 1147 dan seterusnya. Dan besar errornya antara nilai eksak dan nilai pendekatannya. Selanjutnya untuk metode Simpson 3/8. Nah, ini algoritmanya. Yang pertama clear all. Fungsinya untuk membersihkan variabel yang sedang aktif. CLC untuk membersihkan command window. Nah, di sini kita masukkan nilai parameternya, yaitu A-nya sama dengan 1,8, B-nya 3,4, N-nya 9, dan ini lebar langkahnya. Di sini X-nya sama dengan A, dan sigmanya sama dengan 0. Kemudian kita input Y-nya. Nah, di mana di sini sudah saya buat
M file yang baru, di mana fungsinya itu Y sama dengan eksponen X. Nah, kemudian ini desain dari tampilannya. Nah, kemudian ini skema numeriknya. Di sini dimulai dari I sama dengan 1 sampai N kurang 1. Kemudian kita hitung X-nya, yaitu X plus H. Kemudian di sini desain tampilannya. Ini untuk menghitung Riemann luas integralnya. Di sini ada desain untuk banyaknya partisi dan hasil integralnya. Nah, coba kita run. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat banyaknya partisi yaitu 9 dan hasil integralnya yaitu 23,914749. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program MATLAB dari persamaan diferensial biasa. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 metode, yaitu metode Euler, Hewan, dan Ranskutta. Yang pertama untuk metode Euler, nah di sini kita punya fungsi f sama dengan x ditambah y. Adapun algoritmanya, yang pertama di sini ada clear all. Nah, fungsinya untuk menghapus variabel yang sedang aktif. Kemudian CLC, fungsinya untuk menghapus command window. Nah, di sini kita akan masukkan nilai A, B, X0, Y0, dan H-nya. Kemudian kita akan menghitung berapa banyak langkah yang akan kita gunakan dengan menggunakan rumus N sama dengan B dikurang A per H. Nah, dari sini kita gunakan rumus XR sama dengan X0 ditambah R kali H. Dan untuk rumus metode Euler yaitu YR sama dengan YK ditambah H dikali fungsi XK, YK. Di mana K-nya itu dimulai dari 1 sampai N. Dan R-nya dimulai dari 2 sampai N. Kenapa dimulai dari 2? Karena di sini sebelumnya sudah ada Y1-nya. Nah, kemudian di sini ada disk hasil penyelesaian metode Euler. Kemudian di sini ada plot X, Y untuk menggambarkan grafiknya. Nah, kita run. Kita masukkan nilai A atau X0-nya sama dengan 0, B-nya 0,1, Y0-nya 1, dan hanya 0,05. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat N-nya sama dengan 2. Nah, artinya iterasinya ada 2 atau langkahnya yang akan kita gunakan ada 2. Nah, untuk pertama kita mendapatkan Y1-nya 1,05 dan Y2-nya 1,16. Kita perhatikan pada gambar. Nah, di sini Y1-nya 1,05 dan Y2-nya 1,16.
Selanjutnya kita masuk pada metode Hewan. Nah, di sini untuk soalnya kita ambil soal metode Euler tadi, di mana fungsinya itu f sama dengan x tambah y. Nah, yang diketahui itu x0-nya sama dengan 0, y0-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 0,1, dan hanya 0,05. Nah, ini ada algoritma dari metode Hewan, sama saja dengan algoritma pada metode Euler tadi, cuman yang membedakan di sini adalah yang bagian ini. Kalau metode Hewan itu, kita akan menghitung dua orde, yaitu K1 dan K2. Kemudian nilai dari K1 dan K2 ini akan disubstitusikan ke rumus metode Hewan. Nah, metode Hewan ini sama juga dengan metode Ranskutta orde 2. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil penyelesaian dengan metode Hewan. Nah, kita lihat di PPT-nya. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui X0-nya, Y0-nya, B, dan H-nya. Nah, kita run untuk algoritmanya. Kita masukkan nilai A-nya 0, B-nya 0,1, Y0-nya 0, dan H-nya 0,05. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat untuk N-nya sama dengan 2, artinya ada 2 langkah atau iterasi. Nah, karena di sini menggunakan metode Hewan, berarti ada 2 orde, yaitu K1 dan K2. Nah, untuk iterasi yang pertama kita punya K1 yang ini dan K2-nya yang ini. Nah, kemudian hasil dari substitusi K1 dan K2 diperoleh nilai Y1-nya 0,0016. Nah, kemudian untuk iterasi yang kedua, kita punya K1-nya yang ini dan K2-nya yang ini. Nah, kemudian nilai dari K1 dan K2 itu disubstitusi ke rumus dari metode Hewan. Nah, sehingga diperoleh Y2-nya 0,0045. Nah, sehingga hasil dari penyelesaian metode Hewan, kita punya Y0-nya 0. Ini adalah nilai awalnya yang tadi diketahui, kemudian ini Y1-nya dan Y2-nya. Selanjutnya untuk metode Ranskutta orde 3. Nah, kenapa saya mulai dari orde 3? Karena Ranskutta orde 2 dan 1 itu sama saja dengan metode Euler atau Hewan. Nah, untuk metode Ranskutta orde 3, kita akan menggunakan soal yaitu fungsinya f sama dengan 1 ditambah y pangkat 2. Nah, ini adalah algoritma dari Ranskutta orde 3. Sama saja dengan algoritma sebelumnya, cuman kalau Ranskutta orde 3, kita akan punya 3 orde, yaitu K1, K2, K3. Nah, kemudian nilai dari orde ini akan disubstitusikan ke rumus Ranskutta orde 3. Nah, sehingga nantinya akan diperoleh hasil penyelesaian metode Ranskutta orde 3. Nah, kalau kita lihat pada soalnya yang ini. Kemudian yang diketahui yang ini. Nah, kita kembali. Kita coba run. Nah, kita masukkan nilai A-nya atau X0-nya yaitu 0, B-nya 0,20, Y0-nya 0,
hanya 0,10. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat untuk metode Ranskuta orde 3, N-nya sama dengan 2, artinya ada 2 langkah. Nah, karena kita gunakan metode Ranskuta orde 3, maka berarti ada 3 orde. Nah, untuk iterasi yang pertama, kita punya K1-nya ini, K2, dan K3-nya. Nah, nilai dari K1, K2, dan K3 disubstitusikan ke rumus dari Ranskuta orde 3. Nah, sehingga diperoleh Y1-nya 0,1002. Nah, untuk iterasi yang kedua, kita peroleh K1-nya ini, K2-nya, dan K3-nya. Nah, kemudian nilai dari K1, K2, K3 itu disubstitusikan ke rumus dari Ranskuta orde 3. Nah, sehingga diperoleh Y2-nya 0,2020. Nah, sehingga hasilnya kita peroleh Y0-nya 0, Y1-nya ini, dan Y2-nya ini. Nah, kita lanjut pada metode Ranskuta orde 4. Nah, kita ambil soal yang sama yang tadi, di mana F-nya sama dengan 1 ditambah Y pangkat 2. Nah, ini sama saja algoritmanya pada metode Ranskuta orde 3, cuman di sini ada penambahan orde, yaitu orde 4. Nah, kemudian kita gunakan rumus dari metode Ranskuta orde 4. Nah, sehingga diperoleh hasilnya atau dis Y-nya. Nah, kita coba run. Kita masukkan nilai A-nya atau X0-nya 0, B-nya 0,20, Y0-nya 0, dan hanya 0,10. Nah, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat di mana N-nya itu 2, artinya ada 2 langkah. Nah, karena di sini kita gunakan metode Ranskuta orde 4, berarti ada 4 orde, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Nah, untuk iterasi yang pertama kita peroleh nilai K1, K2, K3, dan K4-nya. Nah, kemudian nilai dari K1, K2, K3, K4 itu disubstitusikan ke rumus dari metode Ranskuta orde 4. Nah, sehingga diperoleh hasil Y1-nya 0,1006. Nah, untuk iterasi yang kedua, kita punya K1-nya ini, K2, K3, dan K4-nya. Nah, kemudian nilai dari K1, K2, K3, dan K4 disubstitusikan ke rumus dari Ranskuta orde 4. Nah, sehingga diperoleh Y2-nya 0,2036.